Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wa rabbul ardi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mukarramun, para tokoh masyarakat, para sepuh, khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Barakah Pak Ustadz Edi Nasruddin, para Ketua RT, Ketua RW, masyarakat, orang tua yang lainnya, bapak, ibu-ibu, ada ya? Ada, alhamdulillah, semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah masuk ke hari 25. Tinggal berapa hari lagi, Pak? Puasanya mau selesai hari Kamis apa hari Jumat? Lebarannya Jumat atau Sabtu kira-kira? Pengennya? Mudah-mudahan semua amalan ibadah kita selama kita jalani di bulan suci Ramadan ini semuanya dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua termasuk umatnya yang telah bisa bersama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon izin tidak banyak menyampaikan tentang Ramadan, karena saya yakin sudah banyak yang menyampaikan terkait dengan bulan suci Ramadan. Tapi ngomong-ngomong, ini sekarang jam 5 lewat berapa? 7 atau 10. Korupsi 3 menit. Kita selesai jam 8 atau jam 9 nih? Oh, jam 10. Iya. Saya mohon maaf, tadi nggak sampai tepat waktu. Ternyata jalan banyak dikunci, Pak, kalau subuh nih ya. Pusing jalanannya, kiri kanan balik lagi gitu ya. Tapi akhirnya ketemu juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam momen-momen tertentu, dalam acara-acara tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu, kita suka membaca Al-Fatihah. Pembukaan acara Al-Fatihah, pengajian Al-Fatihah. Bahkan kita punya niat tertentu, kita suka baca Al-Fatihah. Yang jadi pertanyaan, kenapa itu Al-Fatihah jadi favorit, jadi primadona, jadi pilihan dan harus dibaca terus?
Ada seorang syekh itu pernah diundang, Pak. Beliau dari Saudi diundang ke Indonesia. Ketika diundang acara itu, MC moderatornya mengawali dengan Fatihah, kemudian harapan-harapan di akhir Fatihah, bahkan sampai terakhir mau nutup acara Fatihah. Kata syekh tersebut, kenapa kalian tuh baca Fatihah terus begitu? Kata beliau, itu tidak ada dasar. Nah, ini Saudi itu rata-rata mazhabnya apa? Hah? Imam Ahmad bin Hambali. Maka saya ambil, ada satu ulama, beliau bernama Ibnul Mibrad, nama aslinya Syekh Yusuf bin Abdul Hadi Al-Hambali. Beliau menulis satu kitab namanya Al-Isti'anah bil Fatihah. Kalau diterjemahkan itu minta tolong dengan Al-Fatihah, perantara Al-Fatihah. Beliau menyitir beberapa hadis, beberapa riwayat dan qaul-qaul ulama. Dalam hadis qudsi, ini masyhur, sahih, riwayat Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah itu menyatakan bahwa ini surat adalah dialog antara hamba dengan Allah, antara Allah dengan kita. Pada ujungnya, Pak, ada fahadihi li'abdi, kata Allah dalam hadis qudsi itu, wa li'abdi mas'ah. Ini semua untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya apa? Bahwa semua yang diminta oleh hamba-hamba Allah dengan wasilah Fatihah, insya Allah akan dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atha bin Abi Rawah misalnya, beliau menyampaikan, idza aradta hajah, kalau kamu punya hajat, katanya, faqra bil Fatihah hatta takhtimah. Kalau kamu punya hajat, baca saja Fatihah sampai selesai. Tuqda insyaallah, maka hajat itu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya hajat apa? Bapak lagi kesulitan, punya utang. Punya utang nggak, Pak? Ada? Ya Bu ya. Ngomong-ngomong, udah baju lebaran udah ada, Bu? Banyak nih nggak kebayar, Pak. Baca Fatihah, kira-kira lunas nggak itu? Enggak lunas kalau belum dibayar. Tapi wasilah dengan Fatihah, insya Allah nanti dimudahkan. Bisa jadi tuh, kalau Allah sudah kun fayakun, yang ngutangin bisa jadi udah nggak usah dibayar, bisa ya. Tapi kira-kira ada nggak yang gitu? Jarang ya. Atau jalan lainnya, kita dimudahin jalan untuk menunaikan, membayar utang tersebut. Begitu. Karena ini semua sudah dibuktikan. Bahkan Ibnu Qayyim, pentolan mazhab Hambali, dalam kitabnya beliau menyampaikan begini, wa qad jarrabtu anna wa ghairi. Beliau menggunakan kata-kata qad, jarrabtu. Jadi qad bersama dengan fi'il madi itu artinya apa? Sungguh aku telah mencoba. Makanya kalau ada doa mujarab, Bapak tahu itu artinya doa mujarab? Itu doa yang udah diuji coba. Bahasanya jarraba yujarribu. Wa qad jarrabtu, saya udah nyoba, kata Ibnu Qayyim.
dan selain saya wa ghairi minal istishfa bil Fatihah, penyembuhan misalnya, baik penyembuhan jasmani rohani dengan surah Al-Fatihah, umuran ajibah, maka timbul perkara-perkara yang luar biasa. Nah, dengan di sini kita suka begini, Pak. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin salihah, gitu ya. Al-Fatihah, kan sudah begitu. Dengan semua niat yang tadi disebutkan, niat-niat yang baik, kan suka tuh kalau MC sambutan atau apa, mudah-mudahan bla 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 bla. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan hajat kita dikabulillah bla 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 bla. Al-Fatihah. Nah, itu semuanya diajarkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama-ulama telah mencoba itu dan mujarab, karena udah diuji coba secara keilmuan, ya itu sudah trial and error. Saya ini panjang sekali terkait dengan itu ya, tapi di sisi lain saya ingin menyampaikan tentang beberapa rahasia surah Al-Fatihah yang jarang diketahui dan jarang dijabarkan. Ini diambil dari kitab tafsir Imam Az-Zamakhsyari, kemudian Al-Qurtubi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dengan beberapa ulama tafsir lainnya. Mereka sepakat hampir sama pendapatnya. Yang pertama, Al-Fatihah itu ternyata diawali dengan khobariyah, makna insya'iyah. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu balaghah itu susunan bahasa, uslubnya, gaya bahasanya. Khobariyah itu artinya informatif. Kalau di sini sholat tarawih bilangnya pakai, ada yang dibaca nggak? Ada. Bagaimana bacanya? As-sholatu sunnatat, gitu ya. Kenapa as-sholat, Pak? Bukan shollu sunnatat. Beda tuh ya. As-sholatu dengan shollu. Kalau as-sholatu itu informasi saja, tapi kalau shollu itu perintah. Nah, Al-Fatihah itu diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan perintah kita untuk puji Allah, tapi informasi kepada kita hambanya bahwa Allah nyatakan segala puji hak hanya untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah nggak nyuruh kita untuk memuji, enggak. Jadi Allah nggak butuh pengakuan kita sebenarnya, Pak. Karena kita muji nggak muji, Allah tetap hak. Pujian itu hanya untuk Allah. Berbeda kalau orang puji dia, kira-kira kemungkinannya dia memang layak dipuji atau belum tentu layak dipuji. Dua kemungkinan kan? Nah, tapi kalau Allah itu menggunakannya alhamdulillah, bukan perintah. Hambaku pujilah aku, enggak. Ya, cuma kalau manusia itu masih butuh apa? Pengakuan, pujian. Pulang haji enggak dipanggil haji, marah. Buah haji capek-capek 40 hari, 60 juta, 90 juta, masa nggak dipanggil haji? Marah dia. Masih butuh akuan, pujian. Tapi Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Sampai di situ Allah masih menggunakan bentuk orang ketiga, dia, bahasanya gitu ya. Bukan lagi bentuknya orang kedua. Nanti di ayat berikutnya, maka ini menunjukkan bahwa Allah tidak memulai dengan perintah, tapi memulainya dengan khobariyah, informatif. Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu nggak butuh pujian,
Tapi Allah itu memang sudah terpuji gitu deh, gampangnya, mudahnya. Artinya ketetapan pujian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya itu ada iltifat. Iltifat ini peralihan gaya bahasa dari bentuk ketiga tadi yang saya sampaikan, kemudian lanjut bentuk kedua. Bentuk kedua itu berarti cuma berapa? 2 orang. Nah, kalau yang tadi bentuk ketiga dia itu berarti saya ngomong sama orang, ada yang saya omongin, gitu ya, 3 orang. Tapi kalau ngomongnya begini, iyyaka hanya kepadamu, kira-kira yang ngobrol berapa orang? 2. Berarti ada kamu, ada aku. Nah Allah berpindah dari bentuk ketiga ke bentuk kedua itu ingin dalam Al-Fatihah ini tadi saya sampaikan di awal, berdialog dengan hambanya, ngobrol. Sering gak kita mahamin Fatihah ini ketika imam baca kita ngikutin apa dengerin? Nah dari dengerin itu Bapak perhatikan perpindahan ayat. Nanti konklusinya ada di akhir ya. Kenapa begitu? Iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Na'budu kami nyembah. Ini ngobrol. Allah ingin ngobrol gitu. Makanya orang kalau sholat itu ya kan baca Fatihah gitu ya. Fatihah itu luar biasanya begitu. Enggak, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya kalau orang enggak baca surah Al-Fatihah. Kayak kalau terawih nih. Terawih berapa? Bro, sini. 23 ya. Selesai jam 8 apa jam berapa? Jam 9. Baca Fatihah gepok banget memang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hati-hati Pak. Ya, kalau Imam Ghazali menyampaikan dalam fikihnya itu kalau tasydid saja, iyyaka na'budu wa iyyaka dibacanya iyyaka bukan iyyaka misalnya. Enggak sah salatnya. Ya. Kecuali dia memang sudah apa? Sudah nggak bisa dia apa? Ya orang udah tua tuh lidahnya udah nggak bisa dibenerin Pak, susah. Ya udah memang begitu dah, ya itu dia mampu. Ya tapi kalau yang masih muda nih, makanya anak-anak itu disuruh apa? Belajar ngaji supaya kalau udah tua mimpin sholat itu bagus, enak gitu. Nah jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah ingin berdialog kepada kita dalam bentuk hanya 2 orang, hanya kepadamu, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Ini perpindahannya dari memuji Allah, kemudian selanjutnya adalah na'budu. Kita apa? Beribadah kepada Allah itu pendekatan, taqarrub kepada Allah. Inter ada konsep ekonomi masuk ke sini. Konsep pengajuan proposal ada di sini sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya yang jadi pertanyaan, kenapa tidak nasta'in dulu? Iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Tapi justru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau minta itu Pak, yang bagus etikanya, kalau dari susunan ini ngangkat dulu tuh ketua DKM bawa proposal, muji-muji itu yang didatengin, bla 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 bla. Abis itu deketin, ini begini ya, kita punya
titipan ini Pak, begitu. Baru minta Pak di situ. Nggak ada ujuk-ujuk orang, Pak, nih proposal Pak. Dikasih nggak kira-kira? Enggak Pak. Nah begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menyampaikan, Allah menyampaikan kepada kita, sebenarnya udah dikasih bocoran. Puji dulu saya, baru setelah itu apa? Deketin saya, menghamba kepada saya, ibadah kepada saya, baru nasta'in, minta apa? Tolong, apa yang kamu minta? Orang kalau udah deketin Pak, kita minta juga pasti dikasih tuh. Ya. Apa aja? Kalau sudah dekat sama kita, gampang. Kita minta pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada dasarnya semua permintaan kebutuhan kita itu, ya, itu adalah wasilah untuk beribadah. Tujuannya nggak lain, beribadah semuanya. Makanya kalau punya apa-apa, kebutuhan apa-apa, Nabi itu, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun sholat, katanya. Nabi kalau punya kesulitan, gelar sejadah, angkat tangan, takbir, beliau sholat. Itu cara mintanya. Kalau kita paling ngeluh doang, ya Allah, mau lebaran, bocah udah minta baju, ya, kue belum ada, buat mudik belum ada. Ngomong buat mudik nih. Bagaimana caranya kita minta sama Allah? Sholat. Kita nggak punya waktu, misalnya 2 rakaat saja, atau yang paling mudahnya sudah bertawassul dengan Al-Fatihah. Nah, karena kita sembah dulu Allah, baru minta, nanti di situ dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minta, insya Allah semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kenapa Allah gunakan itu dengan na'budu jama', kami menyembah, bukan saya menyembah. Ini membuktikan Pak, Allah itu pengen diserbu, begitu bahasanya. Kalau Bapak sendiri itu ketika meminta, ketika berdoa, melihatnya kurang resep, bahasanya begitu. Tapi kalau jamaah nih banyak bareng-bareng, rame-rame, yakin kalau dikeroyok mah abong, bahasa Betawi, enggak dikasih begitu. Nah maka doa ini, ya, na'budu, Allah sampaikan dengan bahasanya kami. Tapi ada beberapa nanti tempat di mana itu tidak menggunakan menggunakan sikot bersama. Makanya kalau sholat subuh tadi ketua DKM imam itu baca kunut itu Allahumma hdini, Allahumma hdina, Allahumma hdina, bareng-bareng. Nah kalau yang begitu aminin Pak. Ini kadang guru baca doa, dia mau kemana tuh jamaah, guru mau kemana, tangan susah banget ngangkat, ditaruh di dengkul gitu ya, mata merem-merem kayaknya. Angkat Pak, aminkan doa itu, karena berjamaah bareng-bareng ini hampir mustahil Allah tidak menjawab doa-doa kita bareng-bareng. Makanya ada haul bersama, misalnya itu ya, doa bersama, semua serba bersama, saling doa. Enggak rugi Pak, enggak. Kita doain umat muslim di mana gitu. Itu sebenarnya baliknya ke kita juga. Bapak mengucap salam saja sudah dicontohkan, assalamualaikum, dibalas kan, waalaikumsalam, selamat atas kamu, kamu juga dapat gitu. Bahkan ketika kita berdoa untuk saudara-saudara kita dalam hadis Nabi Sahih itu, di samping kita ada malaikat gitu Pak.
Yang ketika kita berdoa itu, apa kata malaikat? Walaka bimasalin, ente juga dapat. Begitu kata malaikat. Kita doain, ya Allah, mudah-mudahan saudara saya, keluarga saya yang di kampung dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malaikat di situ amin. Ya Allah, terimalah doa ini orang, walaka bimatsalin, dan ini orang juga dapat apa yang dia doain sama. Jadi jangan pelit ya. Tapi kalau lagi lebaran, tetangga kan kalau lebaran apa kalimatnya Pak yang kita ucapin kalau minta maaf? Mohon maaf lahir batin, minal wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua tuh yang sebulan penuh kita lakukan diterima oleh Allah, minna dari kita, minkum kamu juga, saling doain. Ini kadang sama tetangga musuh bubuyutan, salaman ya, hati mah tetap mendongkol gitu. Lepas Pak, lepas. Karena salah satu orang yang rugi dan tidak diterima secara puasa, dia rukunnya jadi, semuanya dia lakukan sah-sah, tapi pahalanya belum tentu dapat gara-gara terganjal. Sholat tuh orang sah-sah, bapak rukunnya dijalanin, syarat sah sholatnya dijalanin, dapat nggak pahala? Belum tentu. Kenapa? Ada yang keganjel. Dengan apa keganjelnya? Maaf gitu. Kenapa setiap tahun kita disuruh minta maaf? Ada hadis Nabi itu yang menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada kezoliman yang kita lakukan kemudian tidak ditunaikan, di mana? Di dunia, itu nanti di akhiratnya diminta pertanggungjawaban. Si A, si B musuhan, tanggaan, enggak maaf-maafan, meninggal nih si A, diminta pertanggungjawabannya Pak. Si A ternyata yang berbuat zolim, dilihat nih, dia punya amal baik nggak kira-kira? Kalau si A punya amal baik, pahalanya diambil Pak, buat dikasih kemana? Ke si B. Abis tuh udah diputerin, ternyata nih orang zolim, orangnya banyak, habis dah tuh pahalanya. Lah masih ada nyisa 2 orang belum ketebus, bagaimana ceritanya? Pahalanya udah habis. Maka dosa yang dizolimi 2 orang tadi ditransfer ke dia Pak. Ke siapa? Ke yang berbuat zolim, berat. Makanya disitulah kenapa Allah memberikan kesempatan untuk kita, kenapa disebut dengan Idul Fitri, kembali fitrah. Dan berapa banyak guru khotib menjelaskan tentang kembali kepada fitrah, supaya bersih, kosong dari apa? Perbuatan zalim, menyakiti dan seterusnya. Dan sulit bagi kita itu untuk memaafkan orang. Kata jamaah waktu saya menyampaikan, teori mah gampang Ustaz, tapi di kenyataannya susah. Betul Pak ya? Iya, ngomong gampang, maafin orang. Ustaz ngerasain, saya disakitin bagaimana? Ya, sakit Ustaz gitu ya. Memang betul Pak, sakit. Saya merasakan juga, kita manusiawi lah. Ya, hidup bermasyarakat pasti sana sini ada. Cuman bagaimana cara kita berusaha menghilangkan itu. Saya selalu membahasakan, Bapak paku tuh tembok, Bapak cabut tuh paku, ada bekasnya nggak kira-kira?
Bapak tutup, masih ada nggak bekasnya? Masih sedikit. Tapi paling nggak kita udah berusaha untuk menutup itu. Kita manusiawi ya, sulit iya, tapi usaha kita mudah-mudahan itu dijadikan dasar bahwa kita udah berusaha memaafkan orang. Lah Allah aja maha pengampun kan. Nah makanya ada tata caranya itu supaya kita kalau dosa sama Allah itu bisa terhapus dengan apa? Banyak amalan-amalan. Tapi kalau sama orang itu ya harus apa? Harus minta maaf sama orang, nggak bisa. Nah disitulah dengan cara kita berjamaah doa bareng, ya mudah-mudahan salah satunya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kembali kepada suratul Fatihah. Dari sekian urutannya itu berarti pujian dulu, deketin dulu, minta maaf dulu, minta maaf, beribadah dulu tadi ya, deketin dulu, baru minta tolong. Setelah minta tolong, apa yang kita lakukan? Setelah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa isinya Pak? Ihdinas, baru di situ menggunakan fi'il amr, ya Allah, doa di situ kan. Berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Itu kan minta. Di situ permintaannya sudah mulai. Setelah permintaannya selesai sampai waladhdallin, apa yang kita ucapkan ketika baca Fatihah? Amin. Dan ketika kita sholat, hadis Nabi itu menyampaikan kalau amin kita wafaqo, katanya berbarengan, yuwafiku, berbarengan dengan aminnya malaikat. Makanya kalau imam waladhdallin, jangan pelit buat mengucap apa? Amin. Paling enggak orang enggak dengar, kita dengar sendiri. Amin. Jangan diem Pak, sayang. Kenapa? Kita ngaminin doa itu. Kan sedang berdoa, sedang meminta, sedang bertawassul, sedang dialog sama Allah. Ya Allah, semua dialognya ini mudah-mudahan diterima. Amin. Malaikat amin Pak. Percaya nggak kalau malaikat ada di sekitar kita? Sampai lagi begini aja ada malaikat, kita aja yang enggak Pak, yang lihat. Tugas malaikat itu banyak. Nah, kita udah sampaikan di pengajian-pengajian sebelumnya itu terkait dengan tugas-tugas malaikat. Maka ketika diaminkan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak buat maksiat, selalu menjalankan perintah Allah, doanya pasti dikabul, aminnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita diaminkan oleh malaikat, beruntung. Amin kita berbarengan dengan malaikat, beruntung. Jadi aminin, doa aminin, Fatihah aminin, jangan pelit untuk ngaminin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai hari ini jangan bosan untuk sedikit-sedikit Fatihah, sedikit-sedikit Fatihah, nggak apa-apa. Karena itu anjuran dari Rasulullah SAW. Bahkan Allah senang, ini hambaku ingin berdialog denganku. Kalau Bapak baca tuh hadis qudsi itu ya, panjang itu, tentang dialog antara Allah dengan kita, dengan ketika Alhamdulillahirabbil alamin, itu langsung Allah jawab, Pak. Hamadani abdi, katanya. Ya Allah, hambaku telah memujiku, kata Allah. Itu dijawab sama Allah, enggak sembarang. Ketika Fatihah turun, wah sebab nuzulnya itu. Bahkan Bismillah ayat pertama salah ihtazzat warwa, guncang arsy. Fatihah turun, kenapa Fatihah itu di awal sebagai pembuka, gitu ya. Meskipun ayat yang pertama turun itu bukan apa? Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah dijadikan di awal ini karena memiliki rahasia, memiliki keutamaan yang luar biasa. Kembali jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan
kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal yang kita mampu dengan cara kita membaca suratul Fatihah dimanapun kapanpun yang kita bisa baca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan-kemuliaan keutamaan rahasia-rahasia Al-Fatihah kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita, dan pada akhirnya ini yang akan membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.